Stop bayar di pinjol UATAS di tahun 2024 jika terjadi hal seperti ini, dan kira-kira apa sih resikonya ketika galbe UATAS terbaru di tahun 2024 ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi terkait pinjol UATAS ya, karena banyak orang juga ternyata yang gagal bayar di UATAS ini lumayan cukup banyak, lumayan cukup resah, gelisah, dan takut gitu ya. Kira-kira aman nggak sih kalau kita nggak bayar di UATAS? Dan apa sih yang mungkin membuat kita aman kalau kita stop bayar pinjol UATAS ya? Karena ini penting, karena banyak banget orang-orang yang menyarankan stop bayar, tapi nggak ngejelasin resikonya apa dan ya apa sih dampaknya serta plus minusnya itu gimana gitu ya. Jadi gini, ketika kita mulai stop membayar pinjol, ini ada beberapa artian nih. Stop ini karena apa? Kalau memang penyebabnya kalian dirugikan secara data pribadi kalian disebar, diteror, diancam, dan banyak kata-kata penghinaan, merendahkan, dan lain sebagainya, it's okay. Karena itu kalian harus selesaikan dulu dan bikin di sini jerah. Tim penagihannya jerah. Nggak boleh kayak gini nih penagihan. Ya. Tapi kalau teman-teman ada duitnya, ada uang untuk membayar, tapi teman-teman nggak mau bayar dan memang harus stop aja bayar, ngapain bayar pinjol. Nah, menurut saya pribadi ini kurang bijak. Karena kalau kita ada duitnya, ya kita bayar aja. Habis itu kita nggak usah sentuh-sentuh lagi aplikasi pinjol. Ya, karena itu juga akan menyengsarakan kita ke depannya dengan bunga-bunga dan denda kalau terjadi nggak bisa bayar lagi. Ya, kalau misalnya nggak ada uangnya, ya udah galbay dulu, stop bayar. Dalam artian, kalian mau membayarnya itu nggak punya uang dan dengan cara gali lubang tutup lubang. Nah, ini saya setuju. Stop bayar aja dulu. Kalau memang pilihannya kalian harus pinjam sana-sini, harus cari dana talangan, harus gali lubang tutup lubang, lebih baik stop bayar dulu dibandingkan teman-teman membayar tapi pakai utangan lain. Nah, itu akan lebih berbahaya lagi. Lalu kemudian, kalau misalnya kita udah mulai stop bayar, apa resikonya? Nah, resikonya di sini adalah ya pasti bunga dan denda akan tetap berjalan ya di UATAS. Nggak mungkin enggak. Cuman ini akan ada nilai maksimalnya di mana utang kita itu nggak akan bertambah lagi. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya kita udah gambaran lah. Saya punya utang 1 juta. Ya paling-paling mentok-mentok 2 juta lebih sedikit gitulah. Ya gambarannya seperti itu. Nggak akan bisa terus naik jadi 5 juta, 10 juta, 20 juta. Nggak. Jadi kalian udah ada gambaran maksimal utang kalian tuh akan berhenti di angka berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal DC lapangan. Saya yakin sampai sekarang juga setahu saya belum ada DC lapangan sih yang datang ke rumah. Jadi insya Allah bakal lebih tenang kalian, lebih aman gitu ya. Nah, kok kemarin saya diancam-ancam nih akan ada tim lapangan yang datang ke rumah? Ya itu bisa jadi. Hampir semua pinjol itu pasti ngancamnya atau mungkin ya nakut-nakutinya akan ada DC lapangan yang datang ke rumah. Hampir semua. Karena itu mereka itu tahu bahwa orang-orang itu takut kalau ada DC lapangan datang ke rumah. Jadi itu yang selalu dijadikan kayak senjata untuk nakut-nakutin. Tapi nggak perlu takut ya. UATAS pinjol legal, nggak akan ada masalah apapun, nggak akan bisa masuk ke ranah pidana, nggak akan ada urusan dengan polisi, nggak akan kalian bisa dipenjara, dan nggak akan ada perampasan aset atau mungkin sitaan barang secara paksa, karena memang itu melanggar hukum dan aturannya itu nggak boleh. Harus melalui proses persidangan, hukum perdata, dan lain sebagainya. Baru boleh melakukan sita-sita barang kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.